Bisa saja seperti Rocky Gerung itu kayak white hacker untuk nguji kalau emang kritiknya Rocky salah, di sini Salurkan ke salurkan hukum. hukum. Dan lagi Presiden sangat berjiwa besar ya. Beliau ketika ditanya oleh media, apa reaksi Bapak Presiden dengan penggunaan frasa bajingan tolol dari Rocky? Beliau mengatakan ini masalah kecil. Di dalam demokrasi yang liberal, apa yang dikatakan menggunakan kosakata yang atau frasa yang dipakai Rocky itu mungkin biasa saja kalau misalnya di Amerika, tetapi Indonesia kan berbeda gitu. Masuk negara kalah hanya karena seorang Rocky, Betul, ya kan? betul. Dan di sana banyak pakar hukum. Iya. Biarkan saya ingin menunggu pakar hukum itu berdebat. Yang pro Rocky tunjukkan argumennya, yang ingin berseberangan tunjukkan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Komarudin, sahabat kita, seorang cendekiawan muslim yang selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih sudah datang pagi ini Terima kasih. di tengah-tengah kesibukan Prof. Ya. Itu merupakan suatu penghargaan bagi kami dan juga Pak Kudri Sitompul, seorang pakar hukum kita yang selalu juga menjadi narasumber ya di setiap ada isu-isu yang berkaitan dengan hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat kasus yang sedang hangat akhir-akhir ini di mana seorang akademisi ya, Rocky Gerung itu memberikan kritik kepada Presiden Jokowi dengan menggunakan frasa bajingan tolol gitu ya. Yang menurut beberapa kalangan, banyak kalangan, ini menggunakan frasa bajingan tolol itu tidak layak dilontarkan. Walaupun dalam konteks kritik, karena kritik itu di dunia demokrasi yang kita anut itu memang wajar. Tapi penggunaan frasa-frasa seperti ini banyak pihak mengatakan ini sudah melampaui kaidah-kaidah demokrasi, apalagi Indonesia ini berbasis kepada nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai Pancasila yang pada dasarnya itu menekankan harmoni sosial dan membuka ruang kritik dalam konteks demokrasi. Di sisi lain ada juga yang mengatakan itu kritik biasa saja, jangan terlalu diambil secara serius, karena itu di dunia demokrasi kebebasan berpendapat juga adalah suatu pilar ya di alam demokrasi. Nah, pertentangan-pertentangan ini tentu saja menimbulkan konsekuensi sosial maupun hukum. Nanti barangkali Pak Kudri Sitompul bisa meninjau dari segi hukum ya. Yang jelas ini sudah menimbulkan hiruk pikuk ya. Kita berharap mudah-mudahan ini adalah pelajaran kita menuju suatu proses sehingga Indonesia akan menjadi suatu negara demokrasi yang matang, di mana komunikasi publik dan komunikasi politik itu bisa dilakukan secara santun begitu. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Prof mengenai kasus yang akhir-akhir ini hangat? Ya. Silakan. Terima kasih. Saya ingin mulai dengan satu statement begini ya. Satu karya besar anak bangsa yang harus kita syukuri, kita jaga, yaitu mereka berhasil mendirikan Indonesia. Saya setiap membaca Pemuda 28 itu saya merasa malu dan haru dan termotivasi. Anak muda yang pendidikannya tidak sampai profesor doktor, tapi mereka punya visi jauh sekali. Bagaimana coba menyatukan, merajut, mempersatukan etnisitas. Waktu itu bahkan hanya bangsa-bangsa kan, tapi diperkecil jadi suku menjadi Indonesia. Ini bagi saya itu karya besar luar biasa. Nah kemudian pendapat sosiolog Ibn Khaldun mengatakan dalam sebuah bangsa seperti Indonesia dan juga bangsa lain
itu dikenal ada satu generasi pejuang yang lama mundur ke belakang, mengorbankan jiwa tenaganya. Kemudian ada event namanya generasi pendiri. Pendiri itu sebuah tindakan politik luar biasa. Nah, Bung Karno itu kan pendiri ya. Kemudian setelah itu selesai, muncul generasi pembangun, diisi rumah Indonesia dibangun. Nah, setelahnya kita masuk generasi penikmat. Penikmat ini di simpang jalan. Dia bisa meneruskan semangat pembangunan, tapi bisa juga menjadi generasi perusak. Nah, kita ini berada di antara penikmat dan perusak itu yang tumbuh. Semoga ini kemudian ditarik ke belakang, ke samping. Semangat membangunnya harus kita dorong. Nah, yang ketiga gini, yang namanya kalau misalnya rumah tangga ya, yang namanya cekcok tengkar itu kan hal yang biasa. Tapi toh anggap aja itu sebuah interval selingan. Jangan itu kemudian dijadikan satu alasan sehingga rumah tangga itu kemudian kacau dan besar. Bagi orang yang dewasa, ya itu kan biasa ya. Kerusakan dan apa ya, kalau dianggap kejahatan, kerusakan, hal yang mengenakan itu ada dua macam. Satu tindakan yang tidak dengan retorika kencang, itu dilakukan para koruptor. Koruptor itu kan banyak suara, tapi ngerusak, menghisap uang negara, sendi-sendi kehidupan berbangsa negara dirusak. Sementara Rocky itu kan bersuara. Gitu. Jadi kalau ditimbang bobotnya, mana yang lebih sungguhnya merusak? Rocky buat gaduh, ini merongrong uang negara. Nah sekarang pemerintah harus tegas. Tegas pada Rocky, ya sesuai aturan hukum. Tegas pada koruptor, sesuai dengan aturan hukum. Yang merusak bangsa selama ini macam para koruptor. Nah, Rocky ini kita lihat apakah dia itu bagian dari perusak bangsa atau dia itu semangatnya ingin mengkritik. Yang berikutnya, saya salut pada Rocky, dia mengambil posisi mengkritik. Bahwa kritiknya menimbulkan kegaduhan, ada masalah, silahkanlah. Tapi saya salut kepada orang macam Rocky yang secara sadar aku mengambil posisi mengkritik. Saya kira saya setuju juga dengan pendapat Prof. Ya. Dalam konteks demokrasi itu, kritik itu bagian daripada bagian part and parcel dari satu proses untuk menyehatkan kehidupan berbangsa. Problemnya adalah penggunaan frasa-frasa ini yang membuat gaduh itu, yang menyerap perhatian dan energi bangsa itu, sehingga ya katakanlah menimbulkan kegaduhan. Nah ini yang barangkali yang perlu kita sadari, Prof, bahwa sebagai bangsa yang ya katakanlah bangsa Timur, dibalut dengan nilai-nilai religi dan filosofi bangsa, barangkali kritiknya itu sendiri saya setuju. Ya, makanya kita bedakan antara pilihan profesi Rocky dan kemudian cara dan substansi kritiknya. Kesalahannya itu apakah pada pribadi Rocky, itu akuntabilitasnya itu dilihat. Kedua, substansinya apa, kemudian bahasanya apa. Ini ada 3 aspek kan. Nah silahkanlah itu untuk dikaji bagi kalangan pendidik, hukum, pemerintah, silahkan aja. Saya ingat ya dalam perbankan tuh ada namanya white hacker. Semua bank itu membayar white hacker untuk ngetes apakah bank ini punya daya tahan nggak wajibol. Ada lagi black hacker. Black hacker itu memang sengaja ingin mencari uang di bank. Tapi white hacker itu untuk ngetes. Dalam tradisi ilmu pengetahuan, kadang-kadang white hacker ini diperlukan untuk menguji daya tahan otentisitas sebuah produk IT. Nah, bisa saja seperti Rocky Gerung itu kayak white hacker untuk menguji. Kalau memang kritiknya Rocky salah, di sini salurkan hukum. Tapi kalau substansinya betul, ya silahkan didengarkan. Gitu. Jadi ada berapa aspek dalam kasus Rocky Gerung itu bagi saya. Bagi saya ini pendewasaan demokrasi. Kalau toh ribut sekarang ini era medsos, apa sih yang nggak ribut gitu. Jadi kegaduhan itu sekarang pemerintah dan juga pihak-pihak intelektual ini sebuah undangan, sebuah ujian bagaimana memanage konflik.
Betul. Sebab demokrasi nggak mungkin tanpa konflik. Dan lagi presiden sangat berjiwa besar ya. Beliau ketika ditanya oleh media, apa reaksi Bapak Presiden dengan penggunaan frasa bajingan tolol dari Rocky, beliau mengatakan ini masalah kecil. Kalau itu saya ingat Nabi Muhammad sebagai sosok historis atau Mandela. Mandela kurang apa sih dihina? Yang menghina pas pelantikan dia presiden taruh di barisan paling depan. Jadi banyak tokoh-tokoh sejarah yang biasa justru dengan lapang dada itu lawan-lawan politiknya itu kemudian tunduk karena kemuliaan jiwanya. Ya, saya kira itu salah satu yang menonjol yang bisa kita tarik dari katakanlah suasana kegaduhan ini. Presiden sendiri menganggap ini bukan sesuatu yang luar biasa dan beliau tidak merasa ini yang perlu dipermasalahkan. Beliau bilang ini masalah kecil. Kalau itu betul, ibarat api kan langsung padam, itu Padam, air. sekarang padam. Iya, Dan dia sudah minta maaf juga. jadi Rocky lemparkan api, Jokowi membanjirkan air. Kalau itu betul yang terjadi, selesai. Ya, dan kemarin juga saya pantau dari media, saudara Rocky Gerung juga sudah memberikan pernyataan maaf ya Pak Putri ya. Dan saya kira ini merupakan, sepakatlah saya dengan beberapa teman, ini merupakan proses pendewasaan demokrasi. Dulu juga selesai kan, ketika dikritik seperti apa, Pak Jokowi diam aja kan selesai. Ya, ya itu saya kira sangat suatu sikap kenegarawanan ya, kebapaan yang kita ini semua kan anak-anak beliau juga, gitu ya. Termasuk siapapun itu sebagai warga negara kan kita ini bagian daripada suatu keluarga besar. Saya kira walaupun katanya bisa saja perbuatan itu dimaafkan, tapi proses hukum berlanjut. Bagaimana Pak Putri melihat masalah ini dari perspektif hukum? Ya, ini topik yang menarik ya, Pak Imron ya, di dalam dunia kehidupan bernegara kita. Kita tahu bahwa kita ini dalam proses pematangan demokrasi. Ya, kita sudah melewati masa transisi demokrasi, ya kan. Tetapi di dalam kita mau memantapkan kehidupan demokrasi yang tertentu, kita juga di dalam kerangka yang namanya negara hukum itu, ya kan. Karena konstitusi kita itu di pasal 1 menyatakan bahwa itu kedaulatan rakyat merupakan akarnya azas demokrasi, tetapi bawahnya kita juga ayat 3-nya kita negara hukum gitu. Nah, di sini ada semacam persinggungan ya, persinggungan antara konsep negara demokrasi dengan negara hukum itu, ya kan. Di dalam negara hukum itu kita mengenal ada azas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan itu. Nah, sekarang dalam demokrasi ya tentu kan yang kita dalam negara demokrasi itu salah satu azas yang pokok itu adalah namanya rule of law, ya kan. Jadi rule of law itu tentu berkaitan dengan negara hukum. Jadi ya kan negara hukum itu kita dari sejarahnya dari Belanda, Rechtsstaat. Nah, itu karena konsep negara hukum dari Eropa kontinental. Di negara-negara Anglo-Saxon yang Rechtsstaat itu adalah sebenarnya rule of law. Nah, jadi rule of law yang kita katakan tadi adalah bagian dari prinsip yang salah satu azas yang penting di dalam demokrasi selain equality before the law, kebebasan, tapi kita juga ada namanya rule of law itu. Nah, jadi di dalam rule of law itu kan tentu orang berperilaku dalam berdemokrasi tentu terikat dengan aturan-aturan yang ini. Nah, di dalam di dunia ini ya, negara demokrasi dan negara rule of law itu nggak ada yang satu. Ya, kita nggak bisa menganggap bahwa model yang ada di Amerika itu satu-satunya. Jadi mana-mana itu negara demokrasi dan rule of law itu bergantung kepada budaya dan sejarah dari satu bangsa itu. Nggak bisa dilepaskan seperti itu. Kita tidak bisa mengcopy langsung ya, mempaste itu. Nggak bisa itu. Akhirnya nanti akan menjadi masalah gitu.
Nah, dalam konteks yang tadi sudah disebutkan Prof. Komarudin itu ya dalam demokrasi itu. Nah, demokrasi tentu kan nggak bisa sembarang orang mau melakukan ada terikat ini apa keterikatan-keterikatan aturan-aturan ya. Kalau di Amerika mungkin tidak sama dengan kita gitu. Karena budaya dan sejarah bangsa Indonesia berbeda sekali dengan sejarah dan budaya yang ada di Amerika. Maksudnya sejarah ini tentu adalah sejarah hukum gitu. Ya, di dalam KUHP kita itu memang ya ini KUHP yang lama yang akan berakhir tahun 2024 itu adalah sebenarnya terjemahan dari KUHP Belanda ya. Ya kita terjemah yang kita baca itu sebenarnya terjemahan dan tergantung terjemahannya itu. Nah, jadi kita menggunakan KUHP yang dalam budaya lama yang itu dalam masa kolonialisme dengan yang sejarah perkembangan yang yang ada sekarang demokrasi yang di Indonesia yang berkembang pada saat ini gitu ya. Yang kita tahu yang banyak pendapat menyatakan demokrasi di Indonesia itu adalah salah satu demokrasi yang liberal di dunia itu ya nggak ada seperti di Indonesia ya di negara-negara lain ya seperti misalnya Ya, ya kembali kepada ya ini penggunaan frasa itu ini. ya itu nah jadi konteks ini kenapa saya katakan begini ya di dalam demokrasi yang liberal apa yang dikatakan menggunakan kosakata yang atau frasa yang dipakai Rocky itu mungkin biasa saja kalau misalnya di Amerika tetapi Indonesia kan berbeda gitu. Nah, di Amerika itu nggak ada ketentuan menghina kepala negara, presiden nggak ada. Kita masih ada, walaupun sudah diuji material oleh oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi ada perubahan, walaupun dituntut itu dulu dihapuskan. Nah, jadi itu dulu penghinaan presiden itu yang tadi pasal sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP itu tadinya delik formil. Ya kan delik formil pokoknya tindakan yang dilarang ya. Nah, sekarang dirubah oleh Mahkamah Konstitusi akibatnya. Jadi itu delik material yang dimasalahkan. Delik material itu bukan bagaimana cara orang melakukan peristiwanya, perbuatan itu nggak dimasalahkan. Yang dimasalahkan itu akibatnya. Nah, akibatnya apakah presiden itu merasa dirinya terhina, martabatnya jatuh atau tidak? Dan itu sangat subjektif, itu dirubah. Nah, jadi apa yang saya katakan tadi ya bahwa konsep bahwa apakah ini kritik keras dengan merendahkan martabat orang ya atau katakanlah menghina itu kan sangat subjektif sekali dan bergantung konteks yang ini gitu. Tapi diatur di dalam KUHP kita. Diatur nih. Nah, Artinya bisa menjadi potensi. ranah Ya. pidana. Ya itu karena relatif. Jadi seseorang kan presiden juga orang tentu ukuran-ukuran berbeda sangat subjektif. Kalau tadi dikatakan itu kecil, ya kan. Nah, tetap kita ingat dulu ya Presiden SBY juga pernah itu tapi melaporkan walaupun akhirnya dicabut karena ini. Tetapi itu kan ada satu potensi. Ya kan? Jadi Ya. dalam konteks ini sebenarnya Rocky Gerung agak Bisa beruntung potensi, ya, karena potensi. presiden tidak mengadukan. Iya itu loh. Ya karena nggak ini. Jadi kalau masalahnya apakah ini kritik atau penghinaan, itu nanti kan ada ahli bahasanya dan ahli politik yang akan menyatakan. Tapi Putri, terlepas dari presiden mengatakan ini adalah masalah kecil yang tidak perlu ditanggapi ya, tapi kan reaksi dari ya katakanlah dari pihak-pihak apakah itu intelektual, akademisi maupun relawan, mereka ingin menyalurkan ini ke jalur pidana, apakah itu dimungkinkan? Jadi begini, karena dalam peristiwa itu bukan hanya karena mengucapkan bajingan dan tolol itu. Tapi menimbulkan Iya, tetapi kehebohan. karena ada beberapa rangkaian itu belum peristiwa, itu memungkinkan ada tindak pidana lain, delik lain. Ya misalnya kan kalau kita ikuti itu kata-kata kalimatnya sebelum dan sesudahnya Rocky Gerung itu kan mengenai IKN itu dijual Ke ke Cina. Cina. Nah sekarang apa betul presiden itu Menjual. menjual kata-kata itu? Nah ini kan kalau berita itu fakta,
ya, karena di dalam news itu ada yang berita, ada yang opini, dan ada tercampur. Berita itu dikasih opini. Kalau opini memang kita tidak bisa menghukum orang karena pendapat karena ini. Tapi kalau beritanya tidak ada, dianggap ada, itu menyebarkan berita bohong dan bisa menimbulkan keonaran. Ya itu bahasa itu terjemahan ini keonaran ya. Itu Artinya keonaran itu juga ada pasal yang mengatur di ya dalam. dalam satu kalimat itu, dalam satu tindak pidana dalam pasal itu. Jadi menyebarkan berita bohong, kalau berita bohong akan menimbulkan keributan, nggak apa-apa, ya kan? Ya, keonaran itu kan terjadi. Tapi relatif sekarang onar gitu. Nah Sekarang itu onar. terjadinya itu Tapi ya. baik Pak Kudri, Prof ya. Saya tertarik dengan apa poin yang disampaikan oleh Pak Kudri tadi, mengatakan bahwa standar dari suatu praktek demokrasi itu dari negara A ke negara B berbeda. Kira-kira begitu ya. Ya, Saya teringat karena saya mantan duta besar di Australia, dan Australia ini adalah suatu negara penganut demokrasi liberal seperti juga negara-negara maju termasuk di Eropa maupun di Amerika Serikat. Pada suatu saat di dalam perdebatan resmi ya di dalam parlemen, ada seorang anggota parlemen, nanti bisa dicek, menggunakan kata-kata bastard, Iya. anak haram gitu. Itu menimbulkan kegaduhan. Karena baru kali itulah dalam sejarah parliamentariannya Australia kata-kata itu digunakan. Jadi di alam demokrasi liberal itu saja juga ada batasan-batasan atau frasa-frasa yang menimbulkan kegaduhan. Jadi menurut hemat saya, mudah-mudahan bagaimana Prof? Iya. Mudah-mudahan dalam proses kita menuju Indonesia Emas 2045 ya, nanti itu tidak lagi ada frasa-frasa yang bisa menimbulkan kegaduhan, yang Iya. mempunyai konotasi negatif, karena kritik itu tidak harus negatif, Iya. karena yang namanya kritik itu kan untuk membangun. Iya. Kira-kira bagaimana? Iya. Kita ini beruntung ya, bangsa ini telah melakukan eksperimentasi sejarah itu besar dan kita belajar banyak. Yaitu kita pernah menjalani Orde Lama, lalu Orde Baru, lalu Orde Reformasi. Tiga-tiganya ini bagi saya memberikan pelajaran yang luar biasa dalam rangka pendewasaan demokrasi. Ada frase yang terkenal kan, demokrasi is noisy. Demokrasi itu gaduh, kalau nggak gaduh bukan demokrasi. Tapi di situ kita jangan terjebak pada kegaduhannya. Tapi apakah perjalanan demokrasi dan bangsa ini naik atau tidak? Itu satu. Yang berikutnya, memang praktek demokrasi itu bermacam-macam. Di negara maju yang kebebasannya itu luar biasa, lebih bebas, tapi mesti barengi dengan hukum. Demokrasi itu kalau hanya hukumnya saja tanpa kebebasan itu tiran. Tapi kalau hanya kebebasannya tanpa hukum itu juga anarki. Nah sekarang bagaimana buat keseimbangan Menyeimbangkan ya. antara hukum dan kebebasan? Ya. Nah apakah hukum sudah tegak belum dalam memberantas berbagai penyimpangan-penyimpangan itu? Kalau ini belum, ya akhirnya kemudian ini akan menjadi umpan bagi orang bebas berbicara, anarki. Jadi harus keseimbangan. Harus seimbang. Harus seimbang. Sepakat. Nah, berikutnya di negara yang sudah mapan, memang mereka lebih sopan. Tapi hukum itu tegas sekali. Gitu. Dalam masyarakat yang terbelakang, feodal itu, tata krama, hukum, bahasa itu sopan santun. Tapi kadang hukum nggak jalan. Dalam masa kerajaan dulu kan, luar biasa sopan santunnya. Nah, di negara modern, itu kan kebebasan hukum harus seimbang. Jadi kembali pada Rocky tadi, saya itu sebagai pengamat kadang menikmati ya itu hiburan ya. Ketika ada orang yang berani mengkritik gitu kan, itu bagi saya ini bagian dari percikan demokrasi. Kemudian sikap Pak Jokowi yang kebapakan gitu, bagi saya juga menarik. Nah, saya pikir dua-duanya bisa dapat pembelajaran. Saya kira demikian. Kalau memang kritik Rocky betul, ya terima kasih Anda mengkritik. Tapi kalau tidak salah, tunjukkan kesalahannya di mana. Apakah itu kebohongan, atau etika, atau apa terserah saja. Misalnya kembali pada demokrasi. Di negara barat, kalau orang beda agama, itu negara nggak campur tangan, nggak ada pidana. Di Indonesia,
perbedaan agama negara menghukum. Ini bagi saya juga pendewasaan apa iya. Ya, Kecuali kalau pidana boleh, tapi kan banyak orang beda agama. Apa layak negara itu ya. menghukum? Jadi ini banyak Intinya hal-hal. keseimbangan Iya, sosial itu perlu iya, iya. ditumbuhkan. Etika sosial, Ya, kebebasan pendapat, hukum. ya. Ini berjalan tiga-tiganya. Saya kira saya sepakat dengan Prof ya. Masalahnya itu memang saya juga berulang-ulang melihat pernyataan dari Saudara Rocky Gerung ini, Prof. Ada dua hal yang menonjol. Yang pertama, penggunaan frasa itu sendiri, Ya, ya. bajingan tolol itu, yang memang bisa dikatakan itu sudah melampaui lah ya. Ya, ya, ya. Mengapa melampaui? Yang bersangkutan juga sudah memberikan maaf gitu. Yang kedua memang dikaitkan dengan seperti yang tadi juga Bapak sampaikan, ada dalam konteks pidatonya itu ada semacam dorongan atau Iya. provokasi lah ya, bahwa banjiri apa Iya. tol, macetkan tol gitu. Itu seolah-olah memberikan dorongan agar masyarakat, terutama kaum buruh, untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Apa betul begitu, Pak? Jadi begini, kritik satu hal, tapi kan kritik itu disampaikan di mana? Jadi kalau kita lihat peristiwa itu, dia kan bukan menulis surat atau misalnya dia bikin apa semacam podcast dia sendiri, tetapi itu adalah satu forum buruh, ya kan, yang mau melakukan aksi, ya kan. Nah, disitulah yang menjadi akan menimbulkan masalah. Ya karena kita ada pasal mengenai penghasutan ya penghasutan itu ya pasal 160 itu ya mendorong orang menyuruh orang untuk melakukan tindak pidana ya tindak pidana apa aja ya mencuri membunuh itu macam ya asal tindak pidana ada yang menyuruh ya, si orang yang disuruh itu terpengaruh orang yang menyuruh itu kena ya Apa yang istilahnya intelektual dader? bukan kalau intelektual dari itu kan penyertaan tapi ini dia bukan dia tidak terlibat dia hanya Memprovokasi. memprovokasi itu Itu juga ada diatur oleh ada undang-undang. diatur itu beda ya antara pasal penghasutan dengan penyertaan deldeming itu ya penyertaan di situ kan ada orang yang bertindak juga intelektual provokatus karena dia harus bertindak kalau yang ini dia nggak melakukan apa-apa dia nggak melakukan tindakan dalam suatu peristiwa pidana yang terkait, Hanya tetapi dia melontarkan memang gagasan, memprovokasi. memprovokasi. Di dalam forum itu kan kita dibilang tadi Pak Dubes katakan tadi bahwa suruh meramai-ramaikan ada people power itu. Ya itu kan kalau people power itu kalau hanya aksi ya memang diatur ya bahwa itu boleh kebebasan dan kita punya undang-undang untuk menyampaikan pendapat ya. Tetapi yang kalau people power itu akhirnya ya mendorong ya suatu pemerintahan dalam hal misalnya presiden yang diinginkan presiden diturunkan dengan tidak cara yang prosedural ya, ya itu bisa dikenakan pasal sendiri makar anslah yaitu menjatuhkan pemerintahan yang sah yang diinginkan itu punya pasal sendiri tetapi kalau misalnya aksi itu ya meminta kepada DPR ya untuk melakukan pemakzulan itu soal lain itu ada proses politik proses prosesnya sendiri. tetapi kalau dengan kekerasan, tekanan publik dengan misalnya itu ya bisa menurut pandangan saya itu ya. Tetapi ini kembali lagi itu kan bergantung kepada apa namanya ini kan hukum itu kan bergantung kepada penafsiran orang yang melaksanakan. Ya itu yang kita sebut dengan politik hukum itu, ya kan. Nah kita pasal ini ya kan bukan delik aduan, delik biasa. Nah kita lihat politik hukum dari aparat hukum itu apakah akan melakukan pasal itu ya untuk katakan belum tentu dikenakan ya tapi kan bisa saja dipanggil untuk apa namanya meminta keterangan apakah memang ada untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dalam presiden dengan cara yang bukan prosedural. Itu kan bisa saja aja begitu. Dan itu bukan delik aduan. Bukan delik aduan. Dan itu ancamannya berat makar. Artinya penyampaian permintaan maaf itu tidak menutup terbukanya celah bagi penggunaan pasal makar terhadap
Saudara Rocky Gerung. Kalau yang permintaan maaf itu kan karena menghina, ya Kalau ini menghina. kan Bukan memprovokasi. lain, ya ini memprovokasi, Mhm. ya untuk orang melakukan makar gitu loh. Ya, Mhm. tetapi di dalam pasal tersebut orang bisa dikenakan atau dihukum karena melakukan makar harus ada perbuatan yang permulaan. Nah, perbuatan permulaan itu apa? Apa karena bicara-bicara itu sudah ada permulaan? Yuk kita jatuhkan presiden. Nah, itu kan baru ngomong, itu wacana. Tapi kalau misalnya sudah dikonkretkan dalam bentuk yang lebih konkret, misalnya datang ke ini ya, dia harus apa namanya datangi MPR memaksa untuk ini sekarang harus ini kan itu gitu kan. Nah, atau menimbulkan apa kegaduhan itu kan salah satu cara makar itu ya bisa. Nah, tapi potensi itu ada ya untuk menyatakan bahwa ini ya makar ya. Saya bukannya berpikiran aneh-aneh terhadap ini ya, tetapi itu ada potensi. Karena ini kan ininya kita apa namanya eh, pembicaraan kita ini kan supaya jangan apa namanya ini terulang lagi, Iya, ya kan? betul. Ya kan? Kita untuk mengingatkan juga bukan kepada Rocky aja, kepada orang yang Nah lain. ini Prof, Ya, ini saya ingin garis bawahi. Setelah kita melalui katakanlah kegaduhan ini, ya, Ya. bagaimanapun nanti endingnya, kita sangat berbesar hati, kita gembira karena yang bersangkutan juga sudah menunjukkan rasa penyesalannya dan Presiden juga sudah menunjukkan rasa kebapaannya seperti Prof katakan tadi. Saya ingin menggabungkan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Pak Kudri supaya jangan terulang lagi. Kira-kira langkah kita ke depan ini apa, Prof? Supaya Iya. kasus-kasus seperti itu sudah berhentilah. Lakukan kritik dengan santun dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kira-kira gimana, Prof, ke depannya? Saya tuh menunggu sekarang ini ya, bagaimana prosesnya. Masa negara kalah hanya karena seorang Rocky, Betul, ya kan? betul. Dan sudah banyak pakar hukum. Iya. Biarkan, saya ingin menunggu pakar hukum itu berdebat. Yang pro Rocky tunjukkan argumennya, yang ingin berseberangan tunjukkan argumennya, sehingga standar langit perdebatan kita tuh naik, standarnya naik. Itu bagi saya tontonan menarik sekali itu. Jadi kita tidak hanya ngobrol, Peningkatan kualitas ya. kualitas hukum. Kalau emang salah, tunjukkan salahnya. Tapi kalau emang ini benar, ayo mari kita lihat bersama. Itu yang saya katakan sebuah pendewasaan white hacker untuk menguji falsifikasi. Saya menunggu gimana endingnya. Saya tidak pro siapa-siapa, tapi saya ingin bahwa negara semakin dewasa. Itu satu. Iya. Kedua, Rocky selama ini kan memang ibarat orang berjalan di jalan tol, itu kan kenceng terus kan kritiknya. Seperti nggak ada remnya. Jadi kalau sekali-kali ada blind spot, kesleo, itu bagi saya Pendewasaan juga buat yang bersangkutan. Tapi sepanjang perjalanannya dia kan bukan kriminal. Dia akademisi gitu. Jadi rekod dia yang ngambil posisi itu kita hargai, itu saya hargai dia. Tapi bahwa kita melihat ada blind spot, yaitu bagian dari pelajaran buat dia juga. Kita lihat. Nah, itu yang nggak usah suruh berhenti pun orang akan belajar sendiri. Tapi kritiknya nggak boleh berhenti. Iya, betul. Kritik nggak boleh berhenti. Ya, itu bagian daripada demokrasi. Iya. Saya sepakat itu, Prof. Jadi dengan kasus-kasus seperti ini dan kasus-kasus yang lalu itu akan mendorong kita lebih dewasa. Iya. Tanpa menutup ruang bagi kritik. Iya. Kritik itu bagian budaya kritik itu ya, kita kembangkan. kritik itu bagian daripada budaya demokrasi di mana kita sudah komit ketika kita memunculkan era reformasi pada tahun 1998 yang lalu. Saya sepakat. Jadi untuk ke depan itu ini bagian daripada proses pendewasaan kita. Mudah-mudahan saya berharap ya, mudah-mudahan saya masih ada di sekitar sini. Mudah-mudahan pada tahun 2045 yang akan datang Indonesia itu sudah menjadi mature demokrasi. Iya. Di mana orang menyampaikan kritik dengan santun, yang dikritik pun menanggapinya dengan santun sesuai dengan peraturan perundangan. Terima kasih. Terima kasih diingatkan gitu. Gimana dari perspektif hukumnya untuk masa ke depannya Pak Putri melihatnya bagaimana supaya ini jangan terulang lagi karena ini menghabiskan energi perhatian rakyat gitu.
Ya, hukum itu kan sebenarnya agak normatif ya, kaku ya. Tidak seperti ilmu yang lain kita bisa, ya, hukum itu kelihatannya seolah-olah hitam putih, tapi kan tidak. Ya. Di antara hitam dan putih itu ada yang namanya politik hukum. Ya, ya politik hukum bukan hukum politik ya. Politik hukum artinya bagaimana negara ya menerapkan atau law enforcement terhadap hukum itu ya. Ya, jadi tetapi kan tidak bisa bertepuk sebelah tangan, mesti ini. Artinya oke, misalkan publik mengharapkan bahwa aparat-aparat atau pejabat-pejabat publik itu jangan tipis kupingnya, ya kan? Dia harus menerima kalau dia sebagai pejabat publik Iya. itu harus apa namanya? Sepanjang Ya, itu Mas dalam tetapi koridor ya kalau dikatakan kritik yang tidak apa ya tidak sopan yang tidak civilized itu kan membuat negara kita itu sudah tidak dewasa. Tetapi bagaimana kalau kita ya hidupnya di Indonesia hanya caci maki aja gitu, hiruk pikuk gitu iya ya. kan? Apalagi orang Indonesia terkenal udah ini. Nah, jadi yang saya katakan ke depannya kayak gitu ya, itu memang harus hati-hati kepada juga pengkritiknya itu ya. Kita bukan ini anti kritik ya. Dulu juga saya mantan aktivis mengkritik pemerintah gitu kan. Tapi kan kita kan juga harus tahu di mana dengan menggunakan kata-kata dan perilaku kita yang kayak gitu ya. Jadi ke depannya saya kira ini kepada katakan ya pengkritik itu kan bukan orang biasa. Iya. Ya kan pasti orang-orang seperti Ki Gurung itu seorang intelektual yang amat sangat terpelajar gitu kan, ya kan? Dia justru harus membangun budaya berbudaya demokrasi itu yang lebih yang lebih soft lah gitu ya, kita nggak hidupnya kayak gitu Iya. ya. Bagaimana caranya kita mengkritik ya, tapi kalau misalnya itu bukan kritik tapi tujuannya yang menjatuhkan pemerintahan yang lain. Jadi ini akhirnya demokrasi kita nggak maju. Mestinya kan demokrasi itu terjadi pergantian itu secara yang normal kan sudah Konstitusional. ini. Tidak bisa dengan cara menjatuhkan dengan parlemen jalan. Gitu. Ya kan? Nah ini yang kita nggak mau. Jadi kita ingatkan bahwa ini siapapun gitu ya, jangan melakukan kayak begitu. Nanti once dia melakukan itu, orang lain itu juga akan melakukan terhadapnya. Iya kan? Itu kapan kita ya Ya, itu. seperti di Thailand, Ya, tradisi kudeta itu tidak bisa dihilangkan Iya. karena memang sudah bagian daripada proses mereka berdemokrasi ya. ya. Iya, iya. Tapi di dalam peristiwa ini kalau kita mengambil hikmahnya juga terhadap pejabat-pejabat publik itu juga ya, jangan misalnya mengatakan ini dibilang anak ingusan lah, apa kampungan lah. Ya itu kan ada reaksi gitu. Ini kan aksi dengan reaksi. Kita tahu kan ada penyambat. Ini kampungan lah. Iya, iya. Dia ini justru yang. Nah ini kita harapkan kita juga jangan menyalahkan Iya. publik aja ini. Nah, satu lagi nih, gini soal pidato provokatif ya. Sekarang ini kita semakin sulit ya untuk mengatakan siapa provokator itu. Karena kita itu mendapatkan inspirasi, motivasi itu dari berbagai channel datangnya. Iya. Orang duduk di masjid dengarkan khutbah, ketika selesai bisa saja dia tergerak. Tapi apakah kita akan menghukum khotib provokator? Iya. Ya, kadang kita baca YouTube, para teroris itu kan dari YouTube, kemudian dari SMS. Ya. Jadi sekarang Sosmed ini lah ya. sulit Sosmed kita itu. hidup dalam satu interkoneksitas. Berkait-kaitan ide itu. Misalnya Rocky ngomong di waktu acara itu. Tapi betulkah kalau ada tindakan itu karena Rocky? Ini kan juga kita nggak tahu juga. Karena berkait-kaitan. Oleh karena itu, bagi saya, kalau memang dia ada bukti material kesalahannya, silahkanlah. Ayo hukum diterapkan. Ya. Ini lagi-lagi saya tidak ahli hukum, tapi saya menikmati seakan pelajaran dari proses ini. Terima kasih Ya, Prof. tapi sedikit Ya, komentar silakan. supaya ini karena dalam rangka pembelajaran ini. Ya itu memang susah apakah ini dia motivator atau dia provokator. Jadi di hukum itu ada namanya causalitas beginsel azas ya, hukum sebab akibat. Apakah orang melakukan itu karena ada inspirasi dari orang lain
atau dia terdorong. Nah, di dalam prakteknya, kalau orang itu tidak mau bisa cukup kemampuan untuk berpikir, itu yang dikenakan. Dan dilihat misalnya dalam konteksnya apa? Misalnya dalam crowd, orang kan nggak sempat berpikir, bakar misalnya gitu, ya kan? Tetapi kalau misalnya disampaikan Prof. Komarudin, misalnya ada seorang guru besar, dosen, ya memberikan pandangan-pandangan, atau misalnya di dalam konteks tradisi akademik. ya, itu karena ada ini ya. Jadi dilihat suasananya dan siapa orangnya ya. Jadi yang biasanya adalah suasananya di mana gitu loh ya. Kalau misalnya di suasana ruang kuliah kan enggak ini, atau di ruang katakan tapi kalau di dalam crowd, kerumunan kayak yang seperti gitu, orang itu tidak berpikir secara jernih. Dia secara emosional. Jadi bisa ada ukuran itu ya. Jadi itulah Pak Kudri, saya pikir situasi yang Bapak katakan sebab akibat itu kan dieksamin ya, diuji di pengadilan. Oh iya, ya Oleh karena itu sepakat saya dengan Prof. Komarudin, biarkan peraturan perundangan yang membuktikan gitu, sehingga orang tidak berspekulasi. Tapi saya kira penting kita tekankan ya, kebebasan berpendapat itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memaki-maki katakanlah, untuk memprovokasi. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti dengan pelajaran ini, Prof. Pak Kudri, saya sangat berharap dan saya yakin rakyat kita berharap ini merupakan proses kita pendewasaan seperti katakan tadi dalam rangka mempraktekkan demokrasi yang sehat tanpa menggunakan sarana atau kata-kata yang sebenarnya di luar kosakata kita lah sebagai orang Timur. Kira-kira demikian. Ya. Satu lagi misalnya soal kita kritik itu kan dialektik ya. Jadi orang mengkritik itu kan dari satu sisi itu. Dia nggak tahu dari sisi yang lain. Dari sisinya dia mungkin benar gitu. Tapi di sini, jadi kita tapi yang bersangkutan kan tidak bisa memonopoli kebenaran juga. Iya, justru itu diuji ya, Prof. Diuji itu bisa secara sosial di ruang publik, bisa di ruang pengadilan. Dulu waktu Orde Lama itu ada ungkapan, kita mesti belajar ya. Kalau ngeritik halus itu nggak didengar. Tapi kalau ngeritik keras digebuk. Nah, kita ingin pasca itulah. Kita sudah meninggalkan itu. Karena sudah ada prasarana dan sarana hukum untuk mengeksaminnya itu. Ya, jadi saya mau katakan itu bahwa kita kan nggak mau menghukum pendapat orang. Oh, tidak bisa. Kita nggak mau menghukum itu. Pemikiran tidak bisa. Kita beda pendapat itu kita nggak bisa paksakan dia harus ikut pendapat kita gitu. Tetapi jangan mau provokasi orang yang tidak tahu masalahnya gitu. Karena yang mengkritik itu tentu yang saya katakan orang yang ahli. Tetapi kalau orang yang mengkritik bukan bidangnya, ya pasti dia bukan mengkritik gitu. Baik, Prof. Pak Kudri, waktu juga yang memisahkan kita, dan saya don't want to pretend to be as clever as possible untuk membuat konklusi dari perbicaraan kita pagi ini, tapi saya kira nanti para pemirsa kita akan menarik kesimpulan tersendiri karena kembali lagi niat kita adalah bagaimana kita menghindarkan hiruk pikuk di tengah kita berpesta demokrasi pada pemilu yang akan datang, karena kita berharap energi kita itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif dan kita bisa berhasil utuh sebagai bangsa menuju Indonesia emas pada tahun 2045 yang akan datang ketika bangsa kita mencapai usia 100 tahun. Sekali lagi terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Kudri. Sampai jumpa lagi.